Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoal Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya ada Honda CBR 150R terbaru 2023 versi ABS warna matte black yang dibanderol di harga 41.275.000 untuk OTR Bogor. Motor ini ada di Honda DMB Motor. Nanti untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya atau windscreen-nya di sini menggunakan warna clear ya. Dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi, kemudian ada balutan stripping bertuliskan Honda warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan windscreen-nya menggunakan bahan besi warna hitam. Kemudian untuk spionnya posisinya berada di kiri dan kanan. Full hitam ya, ini menggunakan spion dari Honda CBR 250RR, jadi dapat berputar 360 derajat. Untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna matte black, terdapat balutan stripping yang simple, jadi berupa garis ya, paduan warna coklat dengan abu-abu. Kemudian di sisi sebelah kiri terdapat tulisan CBR warna putih. Nah di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya, jadi desainnya seperti mata. Kemudian di bagian bawahnya sini terdapat seperti winglet ya, menggunakan warna hitam glossy. Jadi hitam doff dipadukan dengan hitam glossy. Kemudian ada tambahan stripping garis ya, warna emas kecoklatan yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat DRL warna putih yang menjadi satu dengan seinnya. Jadi ketika standby warnanya putih, ketika seinnya dinyalakan, dia akan berkedip menjadi warna kuning. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down merek Showa ya. Tipenya SFBP dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian fender depannya full matte black, hanya terdapat stripping bertuliskan ABS di bagian samping ya, menggunakan warna abu-abu. Nah di bagian pengereman untuk disc yang digunakan tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah di bagian tengahnya kita melihat di sini ya untuk grid dan sensor ABS-nya. Untuk kaliper menggunakan Nissin 2 piston, dicat menggunakan warna emas yang kecoklatan. Nah, di bagian velgnya di sini menggunakan desain berbentuk V. Untuk warnanya coklat ya, khusus di versi ABS. Nah, untuk ban depannya menggunakan ukuran 100/80. Ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless mereknya IRC. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depannya seperti ini. Nah, lanjut ke bagian fairingnya atau bodi sampingnya. Di bagian fairingnya di sini juga full menggunakan warna matte black ya. Untuk desainnya serba runcing, jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan yang sangat tegas juga. Nah di area tengah sini ini terdapat bahan plastik kasar pemisah antara bagian bodi depan dan fairingnya. Nah di bagian samping ini polos hanya terdapat tulisan CBR 150R. Warnanya chrome dipadukan dengan warna emas. Kemudian ada beberapa lubang-lubang di bagian depannya. Nah di bagian area tengah sini terdapat seperti sirip-sirip ya, dan desainnya lubang-lubang yang lancip seperti ini. Dipadukan plastik kasar di bagian tengah hitam juga, jadi full hitam. Kemudian ada beberapa sudut-sudut lancip di bagian belakang. Jadi desainnya memang serba runcing ya. Di bagian tengah juga sama runcing, ditarik lagi ke depan. Kemudian ada lekukan-lekukan yang sangat tegas. Nah di area tengah sini ada beberapa lubang ya, di bagian atas sini dan bagian bawahnya. Ada balutan stripping simple. Nah warnanya coklat keemasan, jadi memang strippingnya simple ya, sisanya polos hitam semua. Nah di bagian undercoil dipadukan dengan warna coklat yang hampir ke abu-abu, bertuliskan Honda menggunakan stripping warna hitam, jadi tampilannya simple. Nah di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc DOHC berpendingin cairan atau radiator ya. Kapasitas oli mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Dan satu lagi, sudah terdapat fitur sleeper clutch ya di Honda CBR 150R ini. Di bagian bak mesinnya dicat menggunakan warna full hitam, ada tulisan Honda yang diukir. Nah untuk rangkanya menggunakan rangka diamond ya, model teralis-teralis seperti ini. Warnanya full hitam glossy. Untuk step depannya di sini menggunakan model pegas, bahan aluminium, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, sekarang kita naik di area tengah sini, dipadukan dengan bahan plastik kasar hitam doff ya.
Untuk teksturnya bintik-bintik di bagian tengahnya, di bagian depan dan bagian belakangnya ini full polos. Kemudian untuk tangkinya menggunakan paduan dua warna, warna hitam di bagian samping kanan kiri, sedangkan di bagian tengah dipadukan dengan warna coklat yang hampir ke abu-abu, full doff ya. Jadi full doff. Kemudian di area depannya sini terdapat logo Honda 3D. Nah, lanjut di bagian kokpit, untuk speedometernya sudah full digital dengan tampilan yang kotak memanjang. Kemudian ada tulisan CBR ya di bagian sebelah kiri. Ada dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Untuk bagian area sampingnya sampai ke bagian depan ini full plastik kasar. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key karena belum tersedia alarm dan answer back. Segitiga atasnya full hitam doff dengan beberapa lubang di bagian kanan kiri yang menambah kesannya semakin terlihat berotot ya dan kekar. Kemudian di bagian tutup sok atasnya di sini menggunakan warna biru bertuliskan SOA. Sekali lagi tipenya SFFBP. Nah, tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada pas atau dimmer, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen di bagian bawah. Di bagian sebelah kanannya di sini hanya terdapat starter karena belum tersedia engine cut ya, sayang sekali, dan belum ada hazard. Untuk penampakan dari hand gripnya seperti ini, khas Honda. Kemudian jalurnya full besi ya, desainnya memanjang seperti ini, hitam. Lanjut di bagian joknya, untuk bagian joknya ini menggunakan jok yang terpisah antara bagian depan dan belakang, full hitam. Kemudian ada tali di bagian jok belakangnya yang bisa kalian gunakan ketika kalian menggeser motor kalian, ketika mungkin berada di parkiran karena memang tidak tersedia behel ya di motorsport. Kemudian untuk warna di bagian bodi belakang ini full hitam doff semua. Nah, tidak lupa di sini terdapat colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka bagian joknya. Jadi bisa kalian ganti dengan single seat. Kemudian di bagian ujungnya desainnya runcing atau lancip, hanya terdapat striping bertuliskan Honda warna putih. Nah, di bagian sampingnya sini dari area tengah ke belakang ini full hitam doff. Stripingnya simple, hanya berupa garis coklat dan abu-abu. Ada desain lubang yang menambah kesannya semakin sporty dan terdapat tulisan 6-speed DOHC ya, menggunakan striping warna abu-abu. Kemudian di area kolongnya sini, di area kolong full menggunakan plastik kasar hingga ke bagian belakang. Nah, ini full plastik kasar hitam. Stop lampnya LED dengan desain dua tumpuk ya. Jadi ketika standby yang menyala itu di bagian atas, namun ketika direm dua-duanya akan menyala. Dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk fendernya menggunakan model gantung, desainnya mundur ke belakang, panjang ya. Sennya sudah LED, desainnya nongol keluar, dan ada lampu penerangan plat nomor yang juga desainnya nongol keluar. Kemudian ada mata kucing di bagian bawahnya sini. Kemudian untuk fendernya ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Nah, lanjut di bagian kaki-kaki belakangnya. Jadi untuk bagian kaki-kaki belakang swing arm masih menggunakan model kotak blue banana. Di area tengah di sini terdapat hager ya dengan ukuran yang cukup panjang, full plastik kasar. Suspensinya menggunakan monoshock ya, model Prolink dengan per berwarna merah, namun belum tersedia adjuster, sayang sekali. Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover juga bahan plastik. Di bagian depannya ini teksturnya seperti karbon, sedangkan di bagian belakangnya polos. Untuk step belakangnya menggunakan model klik ya, seperti ini, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, lanjut kemudian di bagian ujung knalpotnya ini terdapat end cap ya, warnanya abu-abu glossy, desainnya kotak memanjang seperti ini. Kemudian terdapat beberapa lubang di bagian atas dan bagian bawahnya. Desain knalpotnya naik ke atas, jadi tampilannya sporty. Nah, pengereman belakang sudah disc brake dengan disc tipe wave juga. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Untuk ABS-nya dual channel ya, atau depan belakang. Jadi tidak hanya di bagian depan, belakangnya juga ABS. Kita bisa melihat di sini untuk grid dan sensor ABS-nya. Velgnya sekali lagi coklat. Untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 130/70. Ringnya 17, sudah menggunakan ban tubeless merek IRC ya, tipenya Roadwinner kawan-kawan. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kiri. Kita lihat dulu di bagian kokpitnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Penampakan full dari bagian kokpitnya hingga ke bagian tangkinya. Kemudian kita lihat di bagian fairing sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya
garang dan agresif ya. Ini menurut saya cocok buat kalian yang pingin beli Honda CBR 150R dengan tampilan yang garang, maco, agresif. Bisa pilih warna yang satu ini, ABS warna matte black. Untuk bagian sisi sebelah kiri seperti ini, cover gear depannya bahan plastik ya, hitam. Kemudian untuk perpindahan gearnya dia model congkel dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Desainnya dia bulat. Kemudian untuk bagian sebelah kiri ini juga terdapat cover rantai ya, bahan plastik kasar yang menjadi satu dengan gearnya. Untuk penampakan dari swing armnya kurang lebih seperti ini. Ya, masih menggunakan model kotak, belum banana. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat full ya dari bagian sisi sebelah kiri depannya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan fullnya dari Honda CBR 150R terbaru 2023 tipe ABS warna matte black. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke ya, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zoals Prasetyo dan sampai jumpa.